Hai guys, jadi di video kali ini aku bakalan masak dan makan makanan ekstrim. Apa aja makanannya? Yuk kita cooking and let's check. Ini adalah tiwul instan dari Ude Miroso. Ini aku beli di Shopee ya guys. Nah, ini tuh tiwul instan, kita tinggal masak aja. Keterangannya di sini tuh cuci bersih, rendam selama 3,5 menit dan tiriskan. Kemudian kukus kurang lebih 10 sampai 15 menit. Oke, sekarang kita coba ya. Kita mau cuci dulu, oke? Kita buka dulu. Kemudian kita tuangin. Karena kalau bisa kalau masak tiwul yang langsung dari tepung itu aku nggak bisa, makanya ini aku beli yang instan aja. Kalau masak yang itu terlalu ribet. Oke, sekarang kita cuci. Kita bersihin dulu. Buang airnya tuh, banyak kotoran-kotoran. Ini itu tiwul itu bagus kalau misalnya pengganti nasi ya buat diet. Jadi kalorinya nggak terlalu tinggi. Aku pakai setengah aja karena ini di sini yang makan tiwul cuman aku aja. Yang lainnya pada nggak mau. Ada lagi guys. Udah, sekarang kita tinggal rendam aja selama kurang lebih berapa tadi? 3,5 menit. Oke, kita diemin dulu. Ini ada daun kenikir sambil kita nunggu rendeman tiwul tadi ya. Nah, ini kita petikin kenikirnya. Nah, tuh lihat, fresh banget ya. Ini kalau di kampung mbahku sana tinggal metik-metik aja. Kalau di sini kita mesti beli. Ini udah dicuci ya. Nanti tapi kita cuci ulang karena ini aku taruh di lantai. Ini tuh sebenarnya nggak dipakai urap juga enak, diurap lebih mantap. Pakai lalap aja sama sambal belum. Endul. Wangi, daun kenikir itu wangi banget ya guys. Ini tuh mudah dijumpai di mana-mana. Terus ada juga aku pakai kacang panjang. Daunnya cukup segini aja lah ya. Kacang panjang. Sekarang kita
petik-petik dulu. Tuh, masih segar ya. Nah, aku pakainya sedikit-sedikit aja karena di sini yang makan nggak banyak orang ya. Takutnya nanti nggak kemakan mubazir. Selesai. Sekarang sambil nunggu kita ambil, ini kayaknya perlu ditambahin sedikit lagi ya, karena nanti kalau udah dikukus ini tuh biasanya jadi sedikit. Tada! Ambil dikit lagi, ditambahin. Cukup segitu aja guys. Ini tiwul yang tadi habis direndam udah aku buang airnya ya. Sekarang kita tinggal masukin, kita kukus, kita steam selama 5-10 menit. Kita ratain dulu ya. Aku baru pertama kali bikin ini, semoga berhasil ya guys. Jadi tiwul ini adalah makanan khas dari daerah Gunung Kidul, Wonogiri juga sih, kebanyakan daerah-daerah Jawa Tengah lah ya. Ini tuh asalnya dari singkong yang udah dikeringin, terus dibikin tepung, hasilnya jadi kayak gini nih. Singkong dikeringin, dibikin tepung. Nah ini tuh dulu adalah makanan alternatif penduduk di sana ya. Tapi sekarang jadi makanan untuk diet juga, sama kayak nasi jagung. Ini kalorinya sangat rendah banget. Jadi kalian yang pengen diet, pengen kurus, nah kalian bolehlah pakai, ganti nasi putih kalian dengan nasi tiwul. Oke, kita tutup, tunggu selama 5-10 menit. Oke guys, jadi setelah 10 menit kita buka ya. Kita matikan dulu apinya. Sekarang kita tuh. Harumnya sih udah mirip ya, udah mirip. Emang bukan mirip, emang nasi tiwul ya. Terus kita coba dulu. Bagaimana kira-kira rasanya, apakah ini berhasil atau tidak? Aku tuh sebenarnya agak ragu juga, karena ini pertama kalinya aku bikin nasi ini, nasi tiwul. Kita coba sedikit dulu. Udah sih, nah, berarti ini udah matang ya guys ya. Tinggal biar kita bereskan untuk urap ya. Bumbunya apa aja? Ini ada cabai keriting, bawang merah, bawang putih, kencur, terasi yang udah dibakar, terus ada
gula merah, ada garam penyedap rasa sama itu ya. Ini aku pakai sedikit aja. Harusnya ini pakai ketumbar, tapi berhubung si emasnya tadi aku lupa pesen, jadi kita pakai yang ada aja ya guys. Saayana, ini penting mana? Urap, ini namanya urap ala kadarnya. Aku sengaja di sini nggak pengen pedes-pedes karena nanti mau bikin sambal yang pas, yang cocok buat makan nasi tiwul ya. Kita masukin aja ini ya. Jadi pakainya cabai keriting aja udah. Yang penting ada daun jeruk, terus minyak berasa ya. Aku nggak bisa ngulek sampai halus-halus, jadi ya, seadanya seadanya cek orang Sunda, saeneng wae kata orang Jawa ya. Kita tambahin gula Jawa. Sedikit aja biar nggak kemanis. Nah, ini kelapa yang udah diparut ya. Biasanya kalau untuk ini tuh kelapanya nggak terlalu muda, atau malah yang muda ya, nggak terlalu muda dan juga nggak terlalu tua. Nah, habis itu kita aduk. Ini bumbu urapnya aku bikin sesuai sama porsi sayuran tadi ya guys. Kita aduk rata. Terus kita coba icip suricip. Rasanya kurang apa? Udah endul. Tapi kayak kurang garam sedikit. Kita nanti tambahin ya. Jadi nggak terlalu pedas ini. Nah, enak. Lalu sekarang kita bungkus pakai daun pisang ya. Buat dikukus. Bumbunya ini dikukus. Kenapa pakai daun pisang? Karena biar wangi, biar harum, biar kita makannya lebih nikmat. Semua kita masukin, kita kukus dulu barengan nanti sama sayur
pakai tusuk gigi aja ya. Nah guys, ini tadi sayuran ini udah pas udah airnya udah mendidih ya, udah keluar asapnya, kita masukin kacang panjang. Sayurannya ini cukup dikukus aja ya, nggak perlu direbus. Kalau aku sih lebih senang dikukus, kalau kalian ya terserah ya pengennya diapain. Ini ada toge tapi dimasukinnya nanti ya, soalnya biar sayuran-sayuran yang ini layu dulu. Kita tutup lagi. Ini ya, ini tuh apa ya namanya, pindang besek atau cue besek atau apa, salam besek, nggak tahu lah, pokoknya ada besek-besekan namanya. Nah ini pokoknya endul, ini perpaduan yang endul antara sego tiwul, urap, dan ini kita goreng dulu ya. Ini tadi ada sedikit sisa tepung dari tempe, ini yang nggak pakai tepung. Kita tunggu sampai kering. Sekarang kita bikin sambal bawang. Tuh lihat cabenya merah merona. Ini sambal bawang ya, ada garam, terus gula, ada penyedap rasa. Udah aku cemplungin semua di sini ya. Tinggal kita ulek busrak-busrak. Ini aku nggak pakai cabai banyak-banyak karena aku makan sendirian ya. Kalau sambal bawang itu kan enaknya ngedadar. Lalu kita tambahin minyak panas. Nah, sekarang kita tuang minyak panas. Tuh. Aduk-aduk guys. Ini sayuran yang udah kita kukus. Sekarang kita mau campurin sama bumbu urapnya ya. Tuh ada kacang panjang, toge. Kita jadiin satu. Tuh dengan kenikirnya. Terus ini bumbu yang tadi udah dikukus tuh. Wanginya sih endul. Dari harumnya udah pas lah ya tuh guys, anget-anget. Ngiler nggak kalian? Kalau ngiler, kalian kesini aja makan bareng sama aku ya. Ini tinggal diaduk-aduk aja.
Hai, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau kalau kemarin udah yang dari Sunda, sekarang kita jauh meluncur ke Jawa ya. Jadi di sini ada nasi tiwul. Ini makanan khas Gunung Kidul ya. Dari sana deh kalau nggak salah ya. Ini ada nasi tiwul yang tadi udah aku masak. Terus khasnya tuh ini, kalau nasi tiwul tuh cocoknya sama ini. Ada goreng tempe, terus urap daun kenikir ya. Di sini aku juga mau makan kuliner ekstrim khas Gunung Kidul. Apa? Ada jangkrik. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini jangkrik goreng ya. Jangkrik goreng. Terus ada juga belalang goreng. Nah, kurang ekstrim gimana tuh ya. Ada lagi ini namanya ungkrek goreng. Nah, ungkrek ini apa? Ungkrek ini adalah kepompongnya daun jati, guys. Jadi kalau misalnya di sana itu ini tuh pada dimakan ya. Nah, kalian mau coba mau penasaran kan? Mau tahu kan rasanya kayak gimana? Jadi kita coba aja ya. Nih, tapi sedikit penjelasan dulu dari aku. Ini tuh makanan yang ya kalau buat kalian yang nggak tahu itu mungkin kok kayak gitu dimakan, tapi sebenarnya ini tuh makanan yang penuh protein. Ini tuh proteinnya tinggi banget, banyak kandungan vitaminnya. Nah, ini tuh dulu adalah kayak nasi tiwul ini tuh alternatifnya. Jadi makanan alternatif penduduk sana pada zaman dahulu kala ya. Nah, nasi tiwul ini pengganti nasi lah ya kalau kita sekarang, pengganti nasi. Terus kayak belalang ini juga sebenarnya dulu itu adalah makanan alternatif. Nah, tapi seiring berkembangnya waktu ternyata banyak konsumennya itu, banyak peminatnya itu banyak. Makanya sekarang itu belalang itu dibudidayakan di sana ya. Jadi nggak usah lama-lama, ayo kita coba ya. Aku pengen coba. Buat aku ini kalau belalang aku udah pernah makan, tapi kalau untuk jangkrik ini aku pertama kalinya. Nah, kalian mau tahu gimana rasanya? Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bentuknya mirip kayak tawon. Rasanya tuh enak sih, nggak aneh sih kalau bilang, nggak aneh, rasanya enak, hampir mirip sama apa ya, nggak tahu lah kalau rasanya hampir mirip apa, aku nggak bisa ngegambarin ya. Tapi yang jelas gurih, enak, cuman dia nggak begitu crunchy, nggak begitu krenyes gitu, enggak. Ya, ini cukup enak kalau menurut aku. Kalau buat aku ini makanan yang nggak aneh sama sekali gitu. Tapi kalau pas lihat jangkrik dimakan gitu ya, tapi begitu kita makan enak sih ya gitu ya. Kita coba ada lagi belalang goreng. Tada! Aku kemarin pilih varian yang pedas. Nah, tapi ini karena kan pengirimannya ini kan dari Gunung Kidul sana ya guys, dari daerah sana. Mungkin karena kelamaan di ekspedisinya, nggak lama juga sih sebenarnya. Jadi si belalangnya ini hancur.
Tuh, belalangnya tuh hancur, jadi nggak berbentuk utuh belalang. Mungkin juga karena dibersihin dulu dalamannya kan. Kita coba belalang goreng. Ini tadi yang rasa apa ya? Oh, ini yang pedes manis. Bener sesuai nama variannya. Ini tuh rasanya pedes, agak ada manis-manisnya. Nah, terus, ya, gurih manis. Malah kalau menurut aku ini pedesnya nggak ada sama sekali. Jadi rasanya tuh gurih manis kalau yang ini. Enak. Ada lagi aku mau coba yang ini. Itu tadi kalau belalangnya ya guys. Sekarang kita coba kalau di tempat mbahku ini namanya tuh ungker. Tapi pas aku order itu di sana di Gunung Kidul itu namanya ungkruk. Ya, ungkruk. Nggak tahu ya kalau aku salah. Mohon maaf ya. Jadi kita coba dulu. Ungkruk ini kepompongnya kepompongnya ulet jati. Ya, kita coba. Manis. Gurih. Enak. Menurutku rasa antara si ini kepompong ini ulet daun jati ini sama belalang tadi ya, rasanya itu hampir sedikit mirip sama udang goreng. Dan proteinnya pun nggak kalah tinggi dari si udang. Enak. Ini tuh biasanya musimnya cuman pas, jadi kalau misalnya musim hujan, nah baru ada ulet si kepompong kayak gini nih. Ini uletnya juga sebenarnya bisa dimakan sih. Aku pun pernah coba, enak rasanya. Nah, ini biasanya tuh nggak ada. Nah, bahkan kalau belalang ini aku udah punya langganan guys, namanya tuh Walang Goreng Bahmi. Nah, mereka tuh jualannya di deket taman hutan daerah Gunung Kidul lah ya. Nah, pokoknya jualannya tuh di situ, pinggir jalan itu udah lama banget. Aku tuh selalu beli, kalau belalang goreng aku selalu beli di situ. Dulu aku beli dari harga 1 kilonya itu nggak nyampe 100.000, mungkin cuma 40.000 atau 60 ribuan lah ya. Dan sekarang kalian mau tahu harga 1 kilo belalang ini berapa? Harganya sekarang 600.000. Ya, udah ngalahin harga emas kali ya, udah sebanding lah. Oke, sekarang setelah kita review makanan-makanan ekstrim ini, saatnya kita makan nasi tiwul ya. Aku belinya instan. Nanti aku kasih tahu kalian, ada di kolom deskripsi nasi tiwul ini aku beli di mana, terus belalang ini aku juga beli di mana. Nanti aku tulis semuanya. Ungkruknya beli di mana, nanti aku tulis semuanya di deskripsi ya guys. Soalnya aku lupa. Aku ingetnya cuman itu Walang Goreng Bahmi aja, karena itu udah langganan dari aku, masih unyu-unyu lah ya. Yuk, sekarang kita belewekeun. Ya, sambalnya. Sambal bawang. Nih, khas banget. Bau wangi daun kenikir itu khas. Sekarang aku pengen coba dulu cocol.
Ini cocok. Enak banget. Mandul. Luar biasa. Tapi kayaknya sambalnya kurang, guys. Enak. Enak banget. Coba kita paduin pakai si belalang. Kita taburin belalang yang pedas ya. Nah, aku lebih suka yang pedas. Taburin juga jangkrik goreng. Hari ini kita makan makanan yang super ekstrim. Ungkruk goreng. Yuk. Kita belokin lagi ya, guys. Sambalnya ini khas daerahku sana ya, daerah Gunung Kidul. Sambal bawang. Ini tuh udah perpaduan yang sangat nikmat. Urap dan mikir. Enak. Nasi tiwul sama ikannya. Tempenya jangan lupa. Nasi tiwul ini rasanya, kalau menurutku ya, nggak kalah enak, nggak kalah pulen dari nasi putih. Menurut Andul, kayaknya ini, dan ini tuh rendah kalori, guys. Jadi cocok buat yang pengen diet. Kayaknya nanti bakalan beralih nih ke nasi tiwul.
Hanya endul. Wangi juga, wangi. Ada yang lupa. Kerupuk. Meskipun ini udah kriuk-kriuk, ya, tapi tetap aja aku masih nyari kerupuk. Nah, sambal. Cukup kan? Lagi ya. Kaki. Jadi kaki belakangnya aku makan. Kaki belalang, kok belakang? Aku tuh sebenarnya tadi pengennya tiwulnya tuh yang hitam, tapi susah guys. Jadi adanya tuh yang ini, ya udah. Kalau di pasaran itu yang hitamnya susah, nyarinya susah. Mungkin kalau ada pun yang terap kalau kata orang Sunda. Ada pun yang masih tepung gitu, aku nggak bisa ngolah kalau yang itu. Kalau yang ini tinggal direndam, dikukus sebentar, jadi lebih praktis. Nah. Oh iya, buat kalian yang mungkin bertanya-tanya, itu makanan gitu kok dimakan sih, makanan itu kok dimakan ya? Nah, itu steril nggak sih? Kalian nggak usah khawatir. Jadi, aku tuh sebelum makan makanan ekstrim-ekstrim yang kayak gini, aku pasti selalu riset dulu ya. Itu aman dikonsumsi atau enggak. Terus kandungannya apa aja,
vitamin apa aja. Itu aku pasti riset dulu, nggak mungkin aku asal makan aja, itu nggak mungkin ya. Jadi aku bisa share juga ke kalian. Jadi ini tuh aman, 100% bisa dikonsumsi dan gizinya tinggi, proteinnya tinggi. Lanjut. Tapi buat kalian kalau yang mau makan belalang ini hati-hati ya, karena kakinya itu tajam. Sebenarnya sih jangan dimakan, cuman kalau aku seneng dia makan aja. Hajar lagi. Udah. Tuh kan guys, sambalnya aku bilang juga pasti kurang. Sebenarnya ada satu lagi. Kalau makan ini, kalau nggak pakai sambal bawang tuh pakai namanya sambal cabo. Sambal cabo itu setauku itu dari wijen. Entah itu minyaknya, entah itu apanya, aku nggak tahu. Cuman setauku itu bahannya dari wijen, warnanya hitam, terus pakai daun kemangi gitu, dibikinnya tuh wangi. Nah, dimakan sama itu lebih mantap lagi. Tapi kalau di sini kan carinya susah, jadi aku cari yang gampang, bikin yang gampang-gampang aja. Kalau kalian nggak hati-hati, kakinya itu bisa nusuk ke gusi. Tapi itulah sensasinya. Kalau ditanya rasa, adalah ini top juara.
Ah. Pedes. Satu lagi guys, nggak tahu kenapa ketika aku makan sama nasi tiwul ini, jadi yang aku rasain tuh kayak apa ya, kayak lebih cepat kenyang dibandingin sama nasi putih biasa. Yang aku rasain sih kok kayak udah kenyang banget gitu, padahal belum begitu banyak yang aku makan. Tuh, tapi rasanya kayak udah kayak kita lagi makan nasi merah gitu. Nah, hampir kayak gitulah. Tapi kalau aku sih lebih suka nasi tiwul ini dibandingin sama nasi merah. Atau mungkin juga karena aku udah kebanyakan makan sebelang sama kepompong tadi ya, sehingga rasanya tuh kayak udah kenyang. Aku minum dulu ya guys. Ini ungkruk ini, ungker lah ya kalau di Bahu namanya ungker, ungkruk jati. Dia rasanya jadi ini tuh nggak garing banget. Dia tuh nggak digoreng tapi nggak bisa kering gitu loh. Digoreng memang. Nah, tuh. Nah, tapi pas kita makan dia nggak bisa crunchy, nggak bisa keras gitu. Nah, malah kayak ada apa ya, kayak pas kita gigit tuh kayak ada cerot. Nggak cerot kayak bakso atau gimana gitu, nggak, cuman kayak ada gitu. Tuh kan, jadi mungkin terus begitu kita telan itu tuh kayak
agak keset. Nah, tapi enak banget. Kalau rasa, iya mirip-mirip kayak udang lah, kalau aku bilang ya. Itu rasanya mirip kayak udang. Nah, mungkin sensasinya memang di situ. Jadi begitu gitu, kayak ada cerut yang keluar, tapi rasanya manis karena ini tuh bumbunya yang aku rasain tuh manis dan gurih, manis gurih. Jadi begitu ini aku gigit, kayak keluar dari rasa si bumbunya itu. Nah, ya kan? Rasanya manis gurih, enak banget. Terus kita kembali ke jangkrik. Ini sebenarnya makanan burung ya guys, tapi karena aku penasaran, aku pun pengen coba. Kalau udah digoreng gini bentuknya tuh mirip tawon tuh, hampir mirip tawon tuh. Kalian lihat ya kan, mirip tawon. Tapi rasanya, kalau tawon aku belum pernah makan. Rumah tawonnya pun belum pernah coba. Tapi ini pun baru pertama kali aku makan. Tapi kalau madunya udah sering minum. Nah, kalau tawon nggak tahu deh rasanya apa kayak gini apa enggak ya. Enak rasanya. Jangkrik ini rasanya enak, tapi meskipun ini udah dibumbuin, aku tuh tahu banget bumbu khasnya walang gorengnya Mbah Mi tuh udah tahu banget. Nah, ini tuh meskipun udah dibumbuin, tapi si bumbunya itu nggak bisa sampai berasa banget gitu, yang sampai lekoh ya, kalau kata orang Sunda lekoh kayak si ungkruknya ini. Memang ini beda toko ya, tapi kalau belalangnya itu yang dari Mbah Mi ini dia berasa banget. Nah, ini juga sama kan dari si Mbah Mi, cuman kalau kayaknya memang si rasa asli dari jangkriknya ini mungkin lebih berasa ya. Kayaknya gitu ya. Pas udah ada pas kita telan di terakhirnya itu rasanya tuh kayak ada aroma khas dari si jangkrik ini. Itu menurutku ya, kalau kalian aku nggak tahu gimana. Nah, balik lagi ke belalang. Kalau belalang sih aku seneng banget. Udah dari abad apalah aku makan ini. Nah, ini tuh harusnya utuh-utuh guys, cuman karena di perjalanan jadi dia hancur. Mungkin karena ekspedisi kali ya, tuh jadi hancur gini. Harusnya tuh utuh-utuh, cantik-cantik tuh. Ini tuh enak banget dimakannya kalau misalnya lagi anget-anget. Nah, satu lagi yang perlu kalian tahu di Mbah Mi itu, jadi kalau misalnya kalian pas ngelewat kebetulan mau ke daerah Gunung Kidul, di deket Tahura itu kalian bisa mampir, ada pelangnya walang goreng Mbah Mi gitu ya. Nah, mereka tuh gorengnya dadakan, udah kayak tahu bulat ya. Jadi mereka tuh ngegoreng ngedadak, anget-anget. Kalian bisa request bumbunya pengen apa. Ada variannya tuh, ada original, gurih, pedas manis, pedas, sama manis kalau nggak salah itu juga. Pokoknya banyak variannya. Ada belalang, ada jangkrik. Kalau lagi musim ungkrek juga kadang ada juga. Tapi kalau nggak musim ya yang pasti selalu ada tuh ini.
walang goreng. Rasanya tuh khas banget, bumbunya tuh bumbu dia banget. Dari dulu rasanya nggak pernah berubah. Makanya kenapa aku tuh selalu beli di situ lagi, di situ lagi. Nasinya jadi bukan karena nasinya aku udah berasa kayak baru berapa ini kok udah kenyang banget gitu. Makanya beneran lah kalau ini direkomendasiin buat orang yang mau diet tuh berarti bener. Crunchy, pedas, pedasnya tapi nggak begitu terlalu pedas. Kalau levelanku ini nggak terlalu pedas, cuman ada rasa pedasnya sedikit. Dia lebih ke gurih. Endul. Semuanya aku belinya di Shopee. Nanti dimana-dimananya aku kasih tahu ya, linknya di bawah. Terus kalau kalian takut alergi, takut gatal-gatal kak, takut gitu ya. Biasanya tuh memang kalau di awal-awal makan untuk beberapa orang itu memang ada kayak gatal-gatal atau gimana gitu katanya ya. Tapi kalau menurut pengalamanku, selama aku makan belalang ini yang aku beli di Mbah Mi, aku tuh belum pernah ngerasain gatal atau gimana gitu. Nah, dulu itu waktu aku beli di sana, si bapaknya itu bilang gini, kita nggak bakalan gatal mbak, katanya, karena gorengnya itu mereka tuh pakai apa ya, arang atau apa gitulah, aku nggak tahu lah. Pokoknya aku tuh pernah dikasih tahu, tapi aku lupa. Nah, itu tuh buat menyerap apanya gitu. Nah, cuman aku lupa aja guys. Nah, jadi buat kalian yang takut gatal gimana? Kalau saran aku, kalau misalnya kalian takut gatal, gampang aja. Kalian tinggal makan. Jadi kalau makan tuh jangan sedikit-sedikit. Kalian makan, berasa gatal, makan lagi aja yang banyak. Makan lagi. Nah, makan lagi. Nanti lama-lama nggak gatal. Itu tips dari aku. Tips dari pengalaman pribadi. Enggak, Deng. Oh iya, karena pernah waktu itu aku makan terus tapi nggak tahu ya, aku lupa apa itu beli di situ atau itu dari mana, aku nggak tahu. Aku tuh jadi ketakutan gitu. Nah, terus aku tanya ke bapak ini, katanya enggak, nanti kalau misalnya ini tuh nggak bakalan gatal karena di sini gorengnya pakai anu gitu, kata dia tuh.
Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang ya alhamdulillah baik-baik aja gitu. Nah, aku nggak ngerasain gatel-gatel atau merah-merah atau gimana gitu habis makan, enggak. Alhamdulillah ya. Ya kalau habis makan habis nyemilin ya kenyang. Gitu. Nah, kalian lebih doyan yang mana? Lebih suka yang mana? Kalian boleh coba. Nanti kalian order. Kalau kalian, buat kalian yang suka manis, kalian boleh coba ini nih, kepompong. Lucu sih, enak. Ini tuh kepompongnya pohon jati, enak banget. Selain kepompongnya, uletnya pun bisa dimakan ya ini. Uletnya juga sama enak. Cuman kalau kebanyakan orang katanya geli kalau makan uletnya, jadi lebih baik kepompongnya. Kalau aku sih sama aja, mau kepompongnya mau uletnya tuh sama aja. Cuman makanan ini udah lama banget aku nggak pernah makan lagi. Terakhir aku makan itu kalau nggak salah tahun, pokoknya udah lama banget, udah hampir puluhan tahun kalau buat si ungkuruk ini. Tapi kalau belalang terakhir aku makan kapan ya guys, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu. Nah, sekarang aku makan lagi. Nah, crunchy, kriuk-kriuk, proteinnya tinggi, enak deh. Jangkriknya pun nggak kalah Indo, jangkrik juga ternyata enak. Dulu waktu aku masih kecil banget, aku ingat kalau diajak ke kebun kalau kata orang Sunda, kalau diajak ke kebun itu terus tapi beneran itu yang dicarinya, nggak tahu bener jangkrik atau apa, aku nggak tahu ya. Cuman kalau zaman dulu itu aku lagi main-main gitu, kalau ikut ke kebun, terus kata mbahku tuh kan bikin kayak api gitu, kayak perapian. Nah yang dibakarnya itu kan singkong. Terus apa ya, mbah itu bakar apa, jangkrik katanya gitu. Tapi nggak tahu itu beneran jangkrik beneran atau jangkrik apa, nggak ngerti. Masa iya mau dimakan, aku bilang gitu kan. Karena aku nggak ngeliat bentuknya, cuman nanya-nanya doang. Itu pun udah lupa inget. Nah, manis, suka sih. Ini berasal dari 2 toko yang berbeda, tapi berasal dari kota yang sama. Cuman tokonya aja yang beda. Nah, dua-duanya ini mereka nggak pelit sama sekali di bumbu. Berasa banget. Nah tuh rasanya tuh ya, manis dapat, gurih dapat, asinnya pun dapat. Juara sih ini ngebumbuinnya. Dan ini tuh diekspedisi udah sekitar 3 harian. Dan ini packingannya masih rapi, masih bagus, masih mulus. Ini pun sama, walang goreng bahmi. Kalau ini dari dulu banget aku tahu, rasanya nggak pernah berubah. Di bumbu dia nggak pernah pelit. Makanya aku nggak pernah bisa pindah ke lain hati selain denganmu bahmi. Nah,
Cuma kalau buat aku tuh kurang pedas. Harusnya tadi aku beli ban cabai. Ban cabaiku lagi habis. Ditambahin ban cabai aja, udah. Beuh. Enak banget. Tuh, kepala, badan. Ini tuh ngebuktiin. Jadi kenapa kepisah-pisah gini? Ini tuh terbukti bahwa si belalangnya tuh dibersihin dulu ya guys tuh. Jadi nggak asal-asalan, nggak asal jual-jual aja. Crunchy, endul, ya. Enak. Ya guys, jadi segitu dulu video dari aku. Setelah tadi aku review segala macam ya. Nih, yang pasti semua makanan ini enak ya. Semuanya enak. Nasi tiwul, ungkruk goreng, belalang goreng, terus jangkrik goreng. Mungkin yang agak asing buat aku itu adalah jangkrik karena itu baru pertama kali aku makan. Kalau yang lain aku udah sering lah ya, udah beberapa kali meskipun jaraknya lama banget aku nggak makan, tapi ini udah aku makan, udah cukup familiar lah rasanya ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, comment, and subscribe. Terus kalau misalnya kalian punya masukan nanti makanan dari mana, kalian boleh komen. Thank you for watching.